Sahabat Indonesia, pekerja migran Indonesia itu adalah pahlawan devisa Indonesia. Pekerja migran Indonesia yang dulu dikenal dengan TKW atau TKI itu benar-benar pejuang ekonomi bagi keluarganya. Nah, saya harus memberikan apresiasi yang luar biasa kepada aparat kepolisian Polda Jawa Timur yang cepat tanggap melindungi warga negara Indonesia, bahkan itu di luar negeri. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, untuk yang kesekian kalinya saya kembali membaca buku yang berjudul Dunia Hugeng 100 Tahun Keteladanan. Ini terkait dengan Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso. Kenapa saya membaca buku dari Pak Hugeng? Karena saya hari ini merasa bangga. Insan kepolisian, khususnya di Polda Jawa Timur, telah melakukan langkah-langkah yang cepat melindungi warga negara Indonesia dimanapun. Nah, ceritanya seperti apa? Nah, ini terkait dengan tragedi yang menimpa beberapa pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Sangat tragis sebetulnya. Para pekerja migran di Hong Kong ini mengalami pemerasan dan penipuan oleh oknum warga negara Indonesia yang memanfaatkan kelemahan pekerja migran Indonesia. Nah, ini luar biasa nih pelakunya. Pelakunya ini aslinya bernama Muhammad Faruk Fajar. Tapi dengan korbannya dia mengaku namanya Kenny Hirmansyah. Ceritanya Kenny Hirmansyah atau Muhammad Faruk Fajar ini berkenalan dengan calon korbannya melalui aplikasi Tantan. Itu aplikasi dating. Hebatnya si Faruk Fajar ini sebelum melakukan dating dengan para pekerja migran Indonesia di Hong Kong, dia mengenalkan terlebih dahulu kepada orang tua korban. Salah satunya yang ada di Tulungagung, Jawa Timur. Dia mengenalkan dirinya sebagai pengusaha atau pengacara dan berniat akan menikahi putri dari orang tua tersebut dan akan datang ke Hong Kong. Ternyata benar, dia datang ke Hong Kong, bertemu dengan korbannya, kemudian mereka berkencan sampai pada titik melakukan hubungan yang sangat serius, hubungan badan. Tapi ternyata ini adalah modus operandi dari Kenny Hirmansyah alias Muhammad Faruk Fajar itu untuk memeras korbannya. Korbannya difoto secara telanjang, kemudian dipaksa, diancam untuk memberikan sejumlah uang katanya sebagai modal kerja. Dengan ancaman kalau tidak diberikan uang, dia akan menyebarkan foto-foto yang tidak pantas itu kepada orang tua dan kepada khalayak ramai. Otomatis pekerja migran yang awalnya merasa tertarik secara asmara ini ketakutan dan memaksa meminjam uang dari berbagai lembaga keuangan di Hong Kong. Salah satu korban sempat mentransfer uang 120 juta rupiah. Nah, hebatnya Kenny Hirmansyah atau Muhammad Faruk Fajar ini korbannya bukan satu, tapi lebih dari 16 orang, bahkan puluhan dengan modus operandi yang sama. Dia mendekati korban, merayu, menjanjikan untuk menikahi, mengaku pengacara dan pengusaha, kemudian melakukan hubungan yang tidak pantas, lalu memoto dan mengancam menyebarkan foto-foto yang tidak pantas itu untuk memeras uang. Otomatis korban ini resah, bukan hanya satu, tapi lebih dari 16 orang.
Kemudian salah satu korban melaporkan kepada aparat keamanan setempat, kemudian oleh Divisi Hubungan Internasional Polri selanjutnya ditindaklanjuti oleh aparat Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Timur. Dan dalam waktu singkat pelaku dibekuk oleh aparat kepolisian kita. Ini luar biasa. Kinerja polisi yang sangat cepat, responsif, dan tanggap dalam melindungi warga negara Indonesia. Sahabat Indonesia, pekerja migran Indonesia itu adalah pahlawan devisa Indonesia. Pekerja migran Indonesia yang dulu dikenal dengan TKW atau TKI itu benar-benar pejuang ekonomi bagi keluarganya. Nah, saya harus memberikan apresiasi yang luar biasa kepada aparat kepolisian Polda Jawa Timur yang cepat tanggap melindungi warga negara Indonesia, bahkan itu di luar negeri. Ini bagi saya angin segar. Kita tahu institusi kepolisian beberapa bulan terakhir ini mendapatkan sorotan publik yang sangat negatif. Pertama terkait kasus Irjen Polisi Verdi Sambo, dan berikutnya terkait dengan kasus penjualan barang bukti narkoba oleh Inspektur Jenderal Polisi Teddy Minahasa. Institusi kepolisian babak belur. Nah, dengan prestasi yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur, ini bagi saya adalah angin segar sehingga nama baik kepolisian dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian itu bisa terangkat kembali. Ini luar biasa. Perspektif saya adalah dalam kesempatan ini saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Polri, terutama aparat kepolisian di Polda Jawa Timur. Saya mengucapkan terima kasih. Anda semua telah melindungi saudara-saudara saya, pekerja migran Indonesia yang merupakan pejuang ekonomi bagi keluarga, juga penyumbang devisa negara. Yang kedua, perspektif saya adalah ini hati-hati, khususnya untuk para pekerja migran Indonesia perempuan. Jangan sampai terperdaya oleh bujuk rayu siapapun yang akhirnya bisa menjerumuskan Anda sendiri. Ini berlaku untuk pekerja migran Indonesia dimanapun berada. Harus waspada, hati-hati, jangan sampai terperdaya dengan tipu daya seseorang yang akhirnya bisa mempermalukan diri sendiri, merugikan secara ekonomi, dan mempermalukan keluarga. Para pekerja migran Indonesia itu meninggalkan Indonesia bekerja di negeri orang, itu atas doa dan restu orang tua. Bahkan sebagian yang sudah berkeluarga, doa dari suami dan anak-anaknya atau doa dari istri dan anak-anaknya. Jadi langkah antisipatif itu perlu dilakukan oleh para pekerja migran Indonesia agar tidak terjebak dalam penipuan-penipuan yang seperti dilakukan oleh orang yang bernama Muhammad Faruk Fajar ini. Jadi ini pelajaran yang penting buat para pekerja migran Indonesia. Mudah-mudahan peristiwa di Hong Kong ini bisa menjadi pelajaran bagi pekerja migran di seluruh dunia agar waspada terhadap mulut manis orang-orang yang akan menipu, bahkan merugikan secara fisik, merugikan secara ekonomi, dan merugikan secara sosial. Perspektif ketiga ini juga pelajaran yang penting buat BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang sekarang dikepalai oleh sahabat saya Beni Ramdhani. Tugas BP2MI adalah melindungi para pekerja migran Indonesia dimanapun berada, khususnya pekerja migran yang legal, baik dalam proses menjelang keberangkatan maupun proses mereka bekerja di luar negeri. Hati-hati, mereka harus dimonitor, dilindungi agar kejadian tragis seperti yang menimpa para pekerja migran di Indonesia di Hong Kong ini tidak terjadi lagi. Jadi 3 hal ini yang harus saya sampaikan. Yang utama,
saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada aparat kepolisian khususnya Polda Jawa Timur yang cepat tanggap menuntaskan kasus ini, bahkan sudah menangkap pelakunya yang bernama Muhammad Farouk Fajar. Dan mudah-mudahan dalam proses hukum ini akan ditindaklanjuti oleh kejaksaan dan kemudian oleh pengadilan, yang bersangkutan bisa dihukum seberat-beratnya karena banyak melanggar beberapa undang-undang ITE, penyebaran pornografi, kemudian penipuan, macam-macam lah. Ini harus menjadi catatan bagi kejaksaan maupun pengadilan agar yang bersangkutan bisa dihukum seberat-beratnya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada aparat kepolisian khususnya di Polda Jawa Timur, dan saya mengucapkan duka yang mendalam kepada para korban, tapi Anda tidak boleh patah semangat. Sekarang ini kalian mungkin dijebak dalam kejadian yang sangat tidak diinginkan, juga terjebak dalam hutang di lembaga keuangan di Hong Kong. Mudah-mudahan kalian mempunyai solusi, dan mudah-mudahan juga konjen kita di Hong Kong dapat membantu memberikan solusi, minimal meringankan beban para pekerja migran Indonesia. Dan yang terakhir, saya mohon kepada pimpinan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia agar respon juga melindungi dan membantu memberikan solusi agar para pekerja migran Indonesia ini tidak diputus kontrak oleh majikannya karena kasus ini. Mereka ini adalah korban, dan kita wajib melindungi korban. Sekali lagi saya katakan bahwa pekerja migran Indonesia itu adalah pahlawan devisa bagi negara. Mereka juga pejuang ekonomi bagi keluarganya. Sudah selayaknya negara melindungi mereka. Kalau mereka dalam kesusahan menjadi korban, kita harus cepat dan tanggap untuk membantu memberikan solusi, melindungi kepentingan mereka. Seperti yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Polda Jawa Timur. Terima kasih sahabat Indonesia, demikian apresiasi saya sampaikan kepada aparat kepolisian di Polda Jawa Timur, khususnya Kapolda Jawa Timur, Inspektur Jenderal Polisi Tony Hermanto, dan jajaran Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Timur yang dipimpin oleh Pak Kombes Polisi Farman. Apresiasi saya mewakili seluruh rakyat Indonesia atas kecekatan Anda, ketegasan Anda, kecepatan Anda dalam melindungi pekerja migran Indonesia dan menangkap pelaku yang telah menipu dan merugikan pekerja migran Indonesia. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi SK.